Halo adik-adik semuanya, Namo Amitovo. Di hari Minggu ini tentunya Cici seneng banget bisa ketemu lagi sama adik-adik sekalian. Cici harap adik-adik dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini sampai selesai. Karena nanti akan ada pembelajaran dan aktivitas yang tentunya seru banget buat adik-adik. Oke adik-adik, mari kita duduk dengan sikap yang sopan dan tentunya dengan hati yang tenang karena sebentar lagi kita akan memulai kebaktian. Wen Xun Namaskara. Wen Xun Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni
Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Ratnatraya. Namo Aryawalokiteswaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om Sarva Abhaya Sunadasya. Namo Sukrewe Mama Aryawalokiteswara Garbha. Namo Nilakanta Mahabalasame Sarvata Subham Ajeyam. Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata. Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati. Dara dara daring suraya. Cala cala mama Brahmara Mukti. Ehi ehi cinta cinta masam prasali basa basam presaya. Hulu hulu mala hulu hulu hilang. Sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya. Maitreya Nilakanta Darsinina. Payamana swaha sidaya swaha. Mahasidaya swaha. Sida Yogeswaraya swaha. Nilakanta swaha. Varanaya swaha. Simhasira Mukaya swaha. Sarva Mahasidaya swaha. Cakrasidaya swaha. Padmahastaya swaha. Nilakanta Wikaraya swaha. Mahasisankaraya swaha. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya swaha. Om Sigantu Mantra Padaya swaha. Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Prabarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha. Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Prabarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha. Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Prabarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja.
saja samugate swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Adik-adik yang baik, hari ini Cici mau mengajarkan kalian sebuah lagu yang berjudul Tekad Siswa Sang Buddha. Bagaimana sih kita sebagai siswa Sang Buddha harus bertekad? Nah, kita pelajari sama-sama lagunya ya. Dalam hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi hati, terlebih lupa diri. Dalam hidup ini semua tak pasti, lebih baik mawas diri, hadapi problema hidup ini.
kita takkan pernah goyah. Tekad siswa Sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada Dhamma. Dalam hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi hati, terlebih lupa diri. Dalam hidup ini semua nan tak pasti, lebih baik mawas diri hadapi problema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau 1000 bala mendera hidup kita, takkan pernah goyah. Tekad siswa Sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada Dharma. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau 1000 bala mendera hidup kita, takkan pernah goyah. Tekad siswa Sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada Dharma. Halo anak-anak Buddhis di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Cici Feve senang sekali bisa memiliki kesempatan untuk belajar dan tentunya sharing Dharma dengan kalian semua. Semoga adik-adik juga selalu semangat untuk ikut sekolah minggu dan tentunya berbuat kebaikan ya. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini, Cici punya sebuah cerita nih untuk kalian semua. Dikisahkan zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Ia bernama Mahadana. Karena terbiasa dengan kehidupan yang mewah, Mahadana menjadi anak yang manja. Ia pun tidak tertarik dengan sekolah. Ia berpikir, untuk apa aku bersusah payah sekolah? Pada akhirnya, hidupku tidak akan kesusahan karena harta orang tuaku sangat banyak. Aku pasti akan hidup nyaman sampai aku tua nanti. Karena pemikiran itulah Mahadana malas belajar. Orang tua yang sangat menyayangi Mahadana membiarkan putranya untuk menjalani hidup seperti keinginannya dengan harapan agar Mahadana bisa hidup bahagia. Waktu yang Mahadana gunakan setiap harinya hanyalah untuk bersenang-senang dan bermain-main saja. Ketika usianya menginjak dewasa, Mahadana menikah dengan seorang wanita cantik yang juga berasal dari keluarga kaya raya. Karena pernikahan ini, kekayaan mereka menjadi bertambah banyak dan menjadikan mereka menjadi orang terkaya di kota itu. Istri Mahadana juga memiliki sifat dan pemikiran yang sama dengan Mahadana. Mereka berdua hanya tahu menghabiskan uang dan tidak tahu bagaimana cara menyimpannya atau melipat gandakannya. Mereka hanya makan, minum, dan bersenang-senang, menghabiskan uang mereka dengan sia-sia. Meskipun memiliki harta yang sangat banyak, tetapi karena tidak bersekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh, Mahadana tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pernah suatu kali, Mahadana mengusir seorang petapa yang datang meminta derma makanan ke rumahnya. Ia pun berteriak kepada petapa itu, "Hai petapa,
Kau memiliki tangan dan kaki yang baik dan sempurna. Mengapa kau tidak pergi bekerja saja untuk mencari uang, malah meminta-minta makanan ke rumahku?" Mahadana tidak tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan hormat dan sopan. Ia selalu sombong dengan kekayaannya. Karena dikenal memiliki harta yang berlimpah, banyak orang yang ingin dekat dengan Mahadana. Tentu saja, niat mereka hanya untuk memanfaatkan kekayaan Mahadana. Mahadana yang bodoh menganggap teman-temannya yang selalu menemaninya bersenang-senang dan memuji-mujinya terus adalah teman yang baik. Suatu ketika, teman-teman Mahadana meminta ia untuk meminum minuman keras. Mahadana pun mencobanya. Pertama-tama, ia tidak terbiasa dengan rasanya. Tetapi karena bujukan temannya, ia terus mencoba minum sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, Mahadana pun menjadi mabuk. Demikianlah sejak saat itu Mahadana menjadi pemabuk. Akhirnya, perbuatan buruk ini menjadi kebiasaan. Setiap mabuk, ia menghamburkan uangnya. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti. Karena usia tua, orang tua Mahadana pun meninggal. Harta warisan yang ditinggalkan begitu banyak. Mahadana pun tidak merasa khawatir akan kekurangan harta. Ia semakin menghambur-hamburkan hartanya dan tidak pernah mengkhawatirkan masa depannya. Begitulah Mahadana dan istrinya menjalani kehidupan mereka setiap harinya. Ketika mereka telah menghabiskan semua uangnya, mereka pun menjual ladang dan kebun mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun menjual rumah mereka. Tidak ada lagi harta yang tersisa sedikit pun. Mereka menjadi sangat miskin dan tidak berguna. Karena tidak tahu cara mencari nafkah, mereka pun hanya bisa mengemis meminta belas kasihan orang lain. Suatu hari, Sang Buddha melihat Mahadana bersandar di dinding wihara, mengambil sisa-sisa makanan yang diberikan oleh para samanera. Melihat hal itu, Sang Buddha pun tersenyum. Biku Ananda bertanya kepada Sang Buddha, mengapa Buddha tersenyum? Sang Buddha pun menjawab, "Ananda, lihatlah putra orang kaya ini. Ia hidup dengan tidak berguna dan tidak memiliki tujuan. Sesungguhnya, apabila ia tidak menghaburkan harta bendanya, mau belajar dari usia muda dan menjalankan usahanya dengan baik, ia akan menjadi orang yang terkaya di kota ini. Tetapi sekarang ia jatuh miskin, bodoh, dan tidak mengenal dharma. Ia menjadi seperti seekor bangau yang berdiam di danau kering." Nah, adik-adik sekalian, dari cerita di atas kita bisa tahu bahwa belajar itu sungguh penting ya untuk kehidupan kita. Belajar itu bisa banyak hal, bukan hanya mempelajari ilmu yang ada di buku atau pelajaran sekolah saja ya. Dari kecil kita harus membiasakan diri untuk suka belajar. Karena dengan belajar, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan membantu kita menjalani kehidupan kita ke depannya. Adik-adik yang baik, sebelum menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha juga sama loh seperti kita semua. Ia juga bersekolah dan belajar banyak ilmu serta memiliki banyak guru. Statusnya yang merupakan anak seorang raja tidak membuat Pangeran Siddhartha menjadi manja dan malas. Ia tetap giat belajar dengan berbagai cara. Bahkan, usaha belajar yang dilakukan Pangeran Siddhartha telah dimulai sejak kehidupan lampaunya ketika masih menjadi seorang bodhisattva. Tidak heran jika Pangeran Siddhartha memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, kalian penasaran gak sih gimana cara Pangeran Siddhartha belajar? Nah, disimak ya penjelasannya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua agar lebih giat belajar sehingga menjadi hebat seperti Pangeran Siddhartha. Jadi, tahap pertama yang Pangeran Siddhartha lakukan ketika belajar adalah dengan cara mengamati. Pangeran Siddhartha senang mengamati lingkungan sekitarnya. Adik-adik ada yang seperti itu nggak? Masih ingat dengan cerita perayaan bajak istana? Saat itu, Pangeran Siddhartha mengamati kerbau yang dipecut karena tidak mau jalan. Orang-orang malah tertawa melihatnya. Pangeran Siddhartha bertanya dalam hati, mengapa orang-orang tertawa bahagia ketika melihat makhluk lain menderita? Lalu, ketika Pangeran Siddhartha melihat ada seekor katak yang dimakan oleh seekor ular. Lalu, ular tersebut dimakan oleh seekor elang. Pangeran Siddhartha bertanya dalam hati, sungguh kasihan hewan-hewan itu. Mengapa mereka sangat menderita? Mengapa makhluk kecil disakiti oleh makhluk yang kuat? Dan sama halnya ketika Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa agung, yaitu melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan petapa.
Hal inilah yang memunculkan pertanyaan dalam diri Pangeran Siddhartha, apa yang bisa membebaskan semua makhluk dari penderitaan? Nah, adik-adik sekalian, karena mengamati peristiwa-peristiwa itu, muncul rasa keingintahuan dalam diri Pangeran Siddhartha yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Adik-adik coba deh kalian amati sekeliling kalian. Apa yang bisa kalian pelajari dari lingkungan sekitar kalian? Apa yang kalian pelajari dari ekspresi orang lain? Pikirkan mengapa suatu hal itu bisa demikian terjadi. Dengan suka mengamati, kalian akan menjadi anak yang peka terhadap sekitar kalian dan akan mendorong rasa keingintahuan kalian yang akan membuat kalian menjadi anak yang berpikir kritis. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kita akan memasuki tahap belajar yang kedua, yaitu dengan bertanya. Pangeran Siddhartha selalu bertanya ketika ada suatu hal yang belum ia mengerti. Pangeran Siddhartha senang bertanya karena rasa ingin tahunya sangat tinggi. Pada usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha bersekolah. Untuk mengajar Pangeran Siddhartha, Raja Suddhodana mengundang guru-guru terbaik yang ada di seluruh negeri untuk datang ke istana. Sama seperti kita yang bersekolah saat ini. Guru kita pun banyak ya adik-adik. Jadi kita bisa bertanya pada mereka jika ada hal-hal yang belum kita pahami. Tapi bukan artinya sedikit-sedikit harus tanya ya adik-adik. Cobalah untuk belajar memahami terlebih dahulu. Jika kalian benar-benar tidak tahu, barulah kalian bertanya. Dengan demikian, kalian pun juga belajar untuk memecahkan permasalahan sendiri. Belajar itu hanya mengamati dan bertanya saja ya? Tentunya tidak ya adik-adik. Banyak cara untuk belajar. Salah satunya adalah dengan mencoba. Seperti kata ehipassiko, yang artinya datang dan buktikan sendiri. Jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Dari mencoba, kita bisa membuktikan sendiri dan tentunya mendapatkan pengalaman baru yang bisa menambah pengetahuan kita. Selain itu, jika kita mendapatkan informasi pengetahuan dari suatu sumber, alangkah baiknya kita pastikan dulu informasi itu benar atau tidak. Contohnya, ketika kalian membaca suatu artikel di internet, janganlah kalian menelan mentah-mentah informasi yang ada di dalamnya. Tetapi, kalian bisa coba tanyakan atau diskusikan dengan orang-orang yang lebih terpercaya, seperti orang tua, guru, suhu, atau bante. Tapi bukan artinya semua hal harus kita coba agar kita bisa tahu ya adik-adik. Belajar pun harus dibarengi dengan kebijaksanaan kita ya. Contohnya nih, adik-adik tahu kan kalau api itu panas? Apakah perlu adik-adik mencobanya sendiri agar tahu bahwa api itu panas? Tentunya tidak ya. Pasti kalau kalian mencoba, tangan kalian akan terbakar. Atau contoh lainnya nih, kalian suka ngebut-ngebutan pakai sepeda. Kalian tahu kan kalau ngebut-ngebut pakai sepeda, kalau jatuh sakit nggak? Nah, pastinya sakit. Perlu nggak kalian coba sendiri? Tidak perlu ya adik-adik. Cobalah hal-hal positif yang bisa menambah pengetahuan dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Contohnya, mempelajari keterampilan baru seperti belajar public speaking, belajar alat musik, belajar menari, belajar bahasa, belajar memasak, belajar menggambar, dan sebagainya. Oh iya, membaca buku juga pastinya bisa menambah pengetahuan kita ya. Siapa di sini adik-adik yang suka membaca buku? Wah, ini kebiasaan yang sangat bagus loh. Seperti kalimat buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi tentang suatu hal yang belum kita tahu sebelumnya. Cara belajar berikutnya adalah dengan berbagi ilmu. Kita tidak boleh pelit ilmu ya adik-adik. Ada pepatah yang berbunyi, memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Ketika kita berbagi ilmu dengan orang lain, jangan khawatir kalau ilmu kita akan berkurang. Contohnya, ketika ada teman yang kurang paham dengan pelajaran Mandarin di sekolah, ternyata kalian bisa di mata pelajaran ini. Nah, kalian bisa coba untuk membantu mereka. Dengan menjelaskan lagi pelajaran itu kepada teman kalian, 1. Teman kalian menjadi paham dengan pelajarannya. Kedua, kalian akan menjadi semakin paham dan kuat ingatannya. Dan yang ketiga, kalian telah berbuat kebaikan karena telah membantu teman kalian yang sedang kesulitan. Adik-adik yang baik, kita harus bisa meneladani sikap Sang Buddha. Buddha telah menemukan dharma yang begitu mulia. Dan Buddha tidak pelit loh untuk berbagi dengan semua makhluk agar juga bisa terbebas dari penderitaan.
Mengamati, bertanya, mencoba, dan berbagi ilmu, inilah rahasia belajar Pangeran Siddhartha yang bisa kita tiru ya adik-adik. Ada kata pepatah dalam bahasa Mandarin, Huo dao lao, xue dao lao, yang artinya hidup sampai tua, belajar pun sampai tua. Jadi, belajar itu tidak terbatas waktu dan tempat ya adik-adik. Bukan artinya nanti ketika kalian sudah lulus sekolah, artinya tidak perlu lagi belajar. Sampai kapanpun, kita harus terus belajar agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi, jika kalian ingin menjadi hebat seperti Pangeran Siddhartha, maka kalian harus berusaha untuk belajar dengan baik ya. Nah, demikianlah yang bisa Cici sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Semoga aku bisa meneladani semangat belajar Pangeran Siddhartha. Semoga aku bisa menjadi anak yang selalu memberikan yang terbaik di setiap hal yang aku kerjakan. Semoga aku bisa menjadi anak yang hebat seperti Pangeran Siddhartha. Swaha, swaha, swaha. Nah adik-adik, biasanya nih kalau kita belajar ada yang nemenin, pastinya tambah semangat dong ya. Nah hari ini Cici mau ajarin kalian untuk membuat boneka dari kertas. Tapi bukan boneka yang kayak gimana ya, maksudnya ini boneka pengingat kita untuk semangat belajar. Nah nanti Cici minta kalian untuk mencari kata-kata motivasi ya, yang bisa memotivasi kalian untuk selalu semangat belajar. Cara buatnya gampang banget dan bahan-bahannya mudah sekali untuk kalian dapatkan. Caranya seperti apa? Yuk kita sama-sama simak proses pembuatannya.
adik-adik, kembali lagi sama Cici. Setelah mendengarkan materi dan penjelasan dari Cifei tadi, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Oh iya, detail terkait tugas minggu ini juga sudah dijelaskan tadi. Semoga adik-adik paham dan tidak juga untuk lupa mengerjakannya di Google Classroom. Nah, Mami Tofo semuanya, sampai jumpa lagi minggu depan.